Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube ilmupeternakan.com. Channel yang senantiasa sharing informasi seputar dunia peternakan ringan dan informatif. Bahasan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan mengenai bagaimana tips memilih hewan kurban dengan baik. Ya, jadi ini ketika kita memulai masuk dalam musimnya Idul Adha ya atau hari raya kurban, kita akan melihat banyak berita bahwa permintaan hewan kurban akan meningkat sangat signifikan saat-saat tersebut. Sehingga kita perlu memiliki ya pengetahuan bagaimana tips memilih hewan kurban dengan baik. Baik, jika teman-teman belum langganan channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe dan nyalakan loncengnya. Kenapa? Supaya tidak tertinggal update video terbaru dari ilmupeternakan.com. Yang pertama, ketika kita akan melakukan ibadah hewan kurban, ya tentunya kita harus mengetahui pengetahuan dasar ketika kita akan membelinya. Apa saja yang perlu kita lihat? Bahwa kriteria hewan yang dikurbankan ini antara lain harus memenuhi beberapa kriteria pokok kesempurnaan, ya. Tentunya yang pertama adalah cukup umur dan kemudian sehat ya, atau tidak cacat. Nah, di sini ini penting karena kita ingin tentunya ketika akan beribadah eh, memilih hewan kurban yang baik ya. Hewan kurban itu bisa dari ternak sapi atau kambing atau domba ya. Ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, di sini kita melihat untuk hewan kurban ini yang pertama adalah cukup umur. Nah, sapi dikatakan sudah cukup umur ini pada umur kurang lebih 22 bulan ya atau 2 tahun. Kurang 2 bulan ya. Sedangkan kambing dan domba dikatakan cukup umur setelah berumur 12 sampai 18 bulan, kurang lebihnya ya. Jadi ini bisa lihat bagaimana cara melihat atau mendeteksi umurnya, kan kita tidak tahu ketika kita ke tempat-tempat penjualan hewan kurban, kita bisa menduga sebetulnya. Jadi menduganya kita bisa melihat dari gigi. Atau kalau misalkan dari penjualnya ada catatan kelahiran, ini akan lebih baik dan lebih akurat ya. Metode yang paling mudah ketika kita tidak memiliki data recording-nya atau catatan kelahirannya adalah kita dengan mengamati gigi ya, gigi dalam kambing misalkan ya. Apakah gigi susunya sudah tanggal? Jadi 2 gigi susu di depan yang tanggal ini menandakan ternak sudah cukup umur ya. Jadi ada yang menyebut dengan namanya poel ya, itu sebagai pertanda ya, bahwa ternak tersebut sudah cukup umur dan bisa digunakan untuk kurban. Kemudian hewan atau ternak yang sehat ya, tadi kan yang pertama cukup umur, tadi sudah kita diskusikan ya, cukup umur itu bagaimana. Kemudian yang kedua, kita harus lihat bahwa ternak itu adalah sehat. Sehat itu yang bagaimana ya? Sapi yang sehat, kemudian kambing yang sehat atau domba yang sehat itu bagaimana? Jadi hewan atau ternak yang sehat ini dapat diamati, misalkan dari warna bulu ya. Bulunya mengkilat dan bersih ya, tidak ada penyakitnya kan bisa saja kalau ternak yang sakit misalkan kena skabies ya, misalkan luka-luka, gatal-gatal lah. Kita cari ya yang warnanya mengkilat dan bersih bulunya, kita bisa melihat ya, bisa merabanya. Kemudian mata terlihat jernih, bersinar dan tidak memiliki cacat fisik ya, karena kita ingin memberikan hewan kurban yang baik ya. Kemudian selain itu, hewan tersebut lahap mengkonsumsi pakan dan minum ya. Seperti kita manusia, hewan pun sama, kalau sedang sakit dia tidak akan lahap, tidak akan minum, tidak akan lahap untuk makan dan minum. Kemudian akan lemah, letih dan lesu ya. Jadi tidak aktif bergerak. Tapi kalau yang sehat ini dia akan lahap dalam mengkonsumsi pakan dan minum, kemudian aktif dalam bergerak. Selanjutnya, berdasarkan ciri fisiknya ya, ternak yang ini, yang sehat ya, yang bagus ya, yang untuk dijadikan korban ini memiliki tulang punggung yang relatif rata. Kalau yang bertanduk ya, tanduknya ini akan seimbang
Kemudian bentuk kakinya lihat simetris enggak ya, atau kakinya panjang sebelah atau enggak. Kita lihat yang bagusnya adalah yang simetris. Ya, jadi kanan kiri seimbang. Kemudian komposisi perut, kaki depan, kaki belakang, dan leher juga seimbang. Jika Anda menemukan hal yang tidak lazim, seperti misalkan ternaknya mengeluarkan liur berlebihan, atau terdapat bintil-bintil merah pada mulut, ya, atau hal-hal lain yang tidak terjadi pada hewan sehat pada umumnya, perlu diwaspadai ya. Kan tentunya sekarang juga di dalam penjualan hewan kurban biasanya ada yang dilengkapi dengan dokter hewan. Ini akan diperiksa apakah sudah bebas, misalkan penyakit-penyakit ya, misalkan bebas antrak dan sebagainya, misalkan ada sertifikatnya, itu akan semakin menjamin hewan kurban kita, sehat dan kita ibadah, kemudian dibagikan setelah dipotong, dibagikan kepada yang berhak, ini akan, eee, memberikan kita pahala yang utuh ya. Kemudian itu ya, tips yang ringan ya, bagaimana kita memilih hewan kurban ya. Semoga bermanfaat bahasan kita kali ini, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu, semoga peternakan semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.